Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian sejarah dan jenis-jenis cabur atletik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ribat Ausap. Perkenalkan, nama saya Zain Framadi. Perkenalkan, nama saya Fatanas Hidayat. Perkenalkan, nama saya Andre Yarsafin Gunawan. A. Pengertian atletik dinukil dari buku pembelajaran atletik oleh Yahya Eko Noprianto dan kawan-kawan. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yakni athlon atau athlon, yang artinya pertandingan atau perlombaan. Sementara atleta adalah orang yang melakukan atletik. Istilah atletik di Amerika Serikat disebut track and field, yang bermakna olahraga di pertandingan. Di Jerman dikenal dengan Leichtathletik dan di Belanda disebut dengan Athletik. Adapun di Indonesia, istilah atletik yang digunakan mengacu pada bahasa Inggris, yaitu atletik. Artinya cabang olahraga yang meliputi jalan, lari, lempar, lompat. B. Sejarah singkat atletik. Olahraga atletik pertama kali diatur dan dikelola menjadi perlombaan oleh Yunani. Olimpiade pertama yang digelar sekitar tahun 778 sebelum Masehi sebagai acara penghormatan kepada dewa bangsa Yunani, yakni Zeus. Kala itu hanya baru ada cabur atletik lari, lompat, dan lempar saja dalam Olimpiade. Setelahnya, orang-orang Yunani mengagungkan para atlet yang memiliki keahlian atletik dengan kehormatan tinggi. Bangsa Romawi yang menaklukkan Yunani mulai menyukai atletik dan ikut bertanding dalam Olimpiade. Pada tahun 392 Masehi, Raja Theodosius melarang dan menghapus Olimpiade karena menurutnya perlombaan itu sebagai upacara pemujaan berhala. Atletik kemudian dihidupkan kembali pada abad pertengahan dengan diadakannya berbagai perlombaan cabang atletik di benua Eropa. Popularitas atletik semakin meningkat semenjak di sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan di Inggris mulai memasukkannya di lingkungan belajar. Olahraga atletik kembali hidup seperti semula melalui Olimpiade modern yang dimulai pada tahun 1896 di Athena. Kegiatan olahraga di atletik masuk dan dikenal di Indonesia dari bangsa Belanda pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Mulanya anak-anak sekolah dan kalangan militer saja yang mendapatkan pelatihan atletik. Sejak Belanda menyadari pentingnya olahraga untuk menjalankan roda politik, didirikanlah organisasi atletik pertama di Indonesia dengan nama Netherlands Aedes Athletic Unie, atau bisa disebut NIAU, pada 1917. Dengan adanya lembaga tersebut, perlombaan atletik diadakan setiap tahunnya. Pada yang Jepang di tahun 1942 sampai 1945, aktivitas olahraga di Indonesia mulai berkembang saat itu, dan seharusnya sebagai pegawai pelajar sehingga mahasiswa untuk mengikuti aktivitas olahraga senam. Adapun olahraga atletik tergabung dalam Ikatan Sport Indonesia atau ISI di masa zaman ini. Setelah Indonesia merdeka, kegiatan olahraga semakin berkembang dan maju. Pada tahun 1946 diadakan kongres yang menghasilkan Organisasi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau bisa disebut PORI. Kemajuan atletik di Indonesia terus meningkat, terlihat dari lahirnya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI pada tahun 1950 sebagai wadah olahraga atletik Indonesia. Langkah awal yang PASI ambil kala itu adalah menyelenggarakan kejuaraan atletik pertama. Selanjutnya PASI berupaya untuk masuk ke International Association of Athletics Federation atau bisa disebut IAAF, dengan bermaksud agar para atlet Indonesia bisa berpartisipasi dalam berbagai kompetensi atletik yang bersifat internasional. Cabang olahraga atletik. 1. Cabang olahraga atletik jalan. Atletik cabang jalan terbagi ke nomor jalan cepat atau yang dikenal dengan race walking dalam Olimpiade. Pelaksanaan lomba ini jalan lurus dengan melangkah tanpa terputus dengan tanah dan tidak boleh berlari.
Setiap kaki yang melangkah harus benar-benar menyentuh tanah sebelum kaki yang lain terangkat atau meninggalkan tanah. Untuk tubuh pun mesti maju ke depan hingga membentuk pada posisi vertikal. Cabang jalan cepat dengan terdiri dari putaran berjarak 20 km dan 50 km serta ada di 10 km dan 20 km. 2. Cabang olahraga atletik lari. Untuk cabang lari dalam atletik dibagi menjadi beberapa nomor, yakni 1. Lari jarak pendek sprint. Sprint mengutamakan kecepatan. Cabang ini dilakukan dengan berlari cepat semuanya untuk menempuh jarak yang sudah ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nomor lari untuk sprint ada di 100m, 200m, dan 400m. 2. Lari jarak menengah. Sama seperti lari sprint dan harus berlatih dengan kecepatan maksimal untuk mencapai jarak logis. Bedanya, lari jarak menengah dan jarak mulai dari 800m, 1500m, dan 5000m. Lari 3. Lari jarak jauh atau maraton. Cabang lari jarak jauh disebut dengan maraton. Jarak yang ditempuh untuk nomor ini yakni mulai dari 10 km sampai 42 km. 4. Lari estafet atau relay race. Ini merupakan bentuk variasi dari lari jarak pendek. Lari estafet membutuhkan 4 peserta dalam satu tim untuk berlari secara bergantian. Sistem lombanya dengan membawa tongkat. Estafet dari garis start menuju ke lari kedua dan seterusnya sampai mencapai garis finish. Jarak yang ditempuh dalam cabang estafet ini biasanya 4 kali 100m dan 4 kali 400m. 5. Lari gawang atau wood race. Lari gawang juga termasuk variasi lari sprint. Pasalnya dengan berlari kecepatan tinggi melewati rintangan sampai 10 buah gawang. Pada acara Olimpiade, cabang ini terbagi dengan jarak 110m untuk putra, 100m untuk putri, dan 100m untuk campuran putra dan putri. 3. Cabang olahraga atletik lompat. Cabang olahraga atletik untuk lompat juga terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Lompat tinggi. Jenis olahraga ini mengharuskan peserta untuk melompat ke arah vertikal dengan mengangkat kaki ke depan. Dengan kata lain, atlet harus melompat setinggi mungkin melewati mistar yang telah ditetapkan tingginya. Lompat jauh. Cabang ini dimulai dengan berlari dan kemudian melompat ke arah depan sejauh mungkin. Hitungan olahraga ini yakni semakin jauh lompatan maka peluang menang akan semakin tinggi. Lompat jangkit. Lompat jangkit dilakukan dengan teknik seperti lompat jauh. Bedanya, atlet mesti melakukan 2 kali tolakan sebelum mendarat di area pendaratan. Lompat tinggi galah. Sesuai namanya, lompat tinggi galah menggunakan galah atau tongkat panjang yang cukup lentur. Tongkat ini dipakai untuk membantu atlet melompat tinggi melewati batas yang ditetapkan. 4. Cabang olahraga atletik lempar. Untuk cabang olahraga atletik lempar terbagi pula menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Tolak peluru. Cabang ini dilakukan dengan melempar peluru berbentuk bola besi bulat sejauh mungkin. Berat peluru yang dilempar sebesar 2-7 kg. Lempar cakram. Atlet pelempar cakram harus melempar sebuah cakram logam ke area yang telah ditentukan. Cakram yang dilemparkan seberat 2 kg dengan diameter 22 cm untuk kelas pria, dan cakram sebesar 1 kg berdiameter 18 cm untuk wanita. Lempar lembing. Cabang ini dilakukan dengan pelempar lembing yang mirip dengan tombak sejauh mungkin. Lembing memiliki panjang 2,6 sampai 2,7 meter dengan berat minimum 800 gram untuk putra. Adapun untuk putri, lembing setinggi 2,2 sampai 2,3 meter dengan berat 600 gram. Lempar martil. Lempar martil dilakukan dengan melempar bola logam yang dipasang ke sebuah kawat baja sepanjang 1,22 meter. Adapun berat dari bola tersebut sekitar 7,20 kg untuk pria dan 4 kg untuk wanita. Itulah penjelasan mengenai olahraga atletik, mulai dari pengertian sejarah singkat dan jenis-jenis cabang olahraganya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cowok-cowok jalan. Terus langsung lagi kemudian dihidupkan coba. Dah. Lah udah.